Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai Moore's Law dan sistem operasi. Kami beranggotakan Eki Aditya Surahman dan saya Nizar Ahmad Firdaus. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Eki. Hukum Moore diperkenalkan oleh Gordon Moore merupakan salah satu pendiri Intel, menjelaskan tingkat pertumbuhan kecepatan mikroprosesor. Kompleksitas sebuah mikroprosesor akan meningkat 2 kali lipat setiap 18 bulan sekali. Adapun keuntungannya, harga juga menurun, dikemukakan pada tahun 1965. Para ahli memprediksi tren ini mungkin berlanjut sampai 2020. Berakhir ketika ukurannya mencapai tingkat molekular. Hukum Moore's Law mengenai mikroprosesor. 1. Kekuatan mikroprosesor berlipat ganda setiap 18 bulan dan juga daya komputasi berlipat ganda setiap sama juga 18 bulan dan juga harga komputasi turun setengahnya. Bantahan dari belakang ini, Jensen Huang CEO Nvidia dalam acara konsumer elektronik yang menyatakan bahwa Morse tidak memungkinkan lagi. Demikian pula pernyataan dari Lisasu, salah satu CEO AMD, yang menyebutkan bahwa hukum Morse telah berlaku di dunia semikonduktor dalam kurun waktu 50 tahun terakhir. Namun, dalam 10 tahun terakhir, industri mulai terengah-engah untuk mengejar hukum itu. Hukum penyimpanan digital massal. Jumlah informasi digital kira-kira 2 kali lipat setiap tahun. Untungnya, biaya penyimpanan informasi digital turun pada peningkatan eksponensial 100% per tahun. Hukum Metcalfe dan ekonomi jaringan. Bahwa nilai atau kekuatan jaringan tumbuh secara eksponensial sebagai fungsi dari jumlah anggota jaringan. Metcalfe dan lainnya menunjukkan peningkatan skala yang diterima anggota jaringan karena semakin banyak orang yang bergabung dalam jaringan tersebut. Ketika jumlah anggota dalam jaringan tumbuh secara linear, nilai seluruh sistem tumbuh secara eksponensial dan terus tumbuh ketika anggota juga ikut meningkat. Penggerak atau pemicu peningkatan dalam infrastruktur teknologi. Yang pertama ada hukum Moore's dan mikroprosesor. Kemudian hukum penyimpanan digital massal dan juga hukum Metcalfe dan ekonomi jaringan. Adapun keuntungan penurunan biaya komunikasi dan internet, standarisasi jaringan dan efek jaringan. Ekosistem infrastruktur teknologi informasi. 1. Hardware, platform, operasi sistem, enterprise software application, data management, networking, internet, consulting, dan juga mobile digital platform. Adapun juga yang tadi dipaparkan dari platform software komputer, Linux, kemudian ada Java, HTML, dan juga web service, dan juga software, dan juga apps. Berikutnya adalah sistem operasi. Sejarah. Sistem operasi atau OS diciptakan pada tahun 1950-an oleh the General Motors Research Laboratories pada IBM 701. Sistem operasi ini hanya mampu menjalankan pekerjaan satu persatu dengan mengumpulkan program dan data satu persatu dalam grup atau antrian batch, sehingga disebut juga dengan single stream batch processing system. 1. Komponen utamanya berupa tabung hampa udara. 2. Semua operasi komputer dilakukan secara manual melalui plugboard dan hanya bisa digunakan untuk menghitung penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Berikut adalah gambar IBM 701. Latar belakang, sistem operasi diciptakan karena perubahan zaman. Sebelum OS, pekerjaan komputer masih dapat dilakukan dalam waktu yang cukup lama. Berjam-jam, berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Namun makin hari, komputer makin cepat dan semua pekerjaan dituntut untuk lebih cepat dalam pengoperasiannya.
Sehingga pada saat itu dibutuhkan cara agar komputer bisa beroperasi dengan sendirinya. Dan pada akhirnya terciptalah sistem operasi. Batch processing. Pada dasarnya OS adalah kumpulan program-program, namun dengan hak istimewa dari hardware membuat mereka dapat mengatur program-program lain. Batch processing atau pemrosesan batch adalah teknik di mana data yang akan diproses atau program yang akan dijalankan dikumpulkan menjadi beberapa kelompok agar pemrosesan data lebih nyaman, efisien, dan cepat. Teknik ini adalah bentuk pemrosesan data yang paling sederhana. Dengan metode ini, pemrosesan yang dilakukan komputer dilakukan secara berkala pada interval waktu tertentu seperti minggu, bulan, dan sebagainya. Berikut adalah gambar batch processing. Device drivers. Device driver termasuk dalam kelompok software computer. Device driver adalah salah satu istilah teknologi informasi bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pemacu perangkat. Device adalah perangkat atau peranti. Sedangkan drive adalah pemacu atau poros penggerak dalam dunia teknologi informasi. Adalah istilah device driver paling sering digunakan dalam hal mempelajari perangkat komputer. Contoh device driver diantaranya adalah driver sebagai penghubung komputer ke printer, driver mouse, speaker, dan lain-lain. Multitasking. Multitasking atau tugas ganda adalah istilah komputer informasi yang mengacu kepada sebuah metode di mana banyak pekerjaan atau dikenal juga sebagai proses diolah dengan menggunakan sumber daya CPU yang sama. Dalam kasus sebuah komputer dengan proses tunggal, hanya satu instruksi yang dapat bekerja dalam satu waktu. Berarti bahwa CPU tersebut secara aktif mengolah instruksi untuk satu pekerjaan tersebut. Multitasking memecahkan masalah ini dengan menjadwalkan pekerjaan mana yang bekerja dalam satu waktu. Berikut adalah contoh multitasking. Komputer dapat mengerjakan pekerjaan sekaligus mencetak melalui printer, mikrofon, mouse, modem, scanner, proyektor, dan trackball. Ya, demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.